siang. Kami dari mahasiswa Setia YAI ingin mewawancarai Bapak tentang laporan keuangan dan cara penyusunan laporan keuangan gereja Paroki Hati Tuhan. Pencatatan keuangan biasanya dilakukan oleh bendahara dari masing-masing bagian. Jadi setiap ada permasalahan dapat didapatkan. Setelah itu laporannya dikumpulkan ke tim keuangan paroki untuk mengecek atau sesuai dan disahkan oleh asuh paroki. Oke, pertanyaan ketiganya, Bapak, apa saja sumber utama penerimaan dana gereja? Baik, sumber dana gereja sebagai besar berasal dari umat. Misalnya dari kolekte, mingguan, salat misa, kolekte lingkungan, sumbangan sukarela, intensi, misi, dan juga dana khusus untuk kegiatan sosial atau pembangunan sesuai dana dianggap sebagai dana umat harus Keempatnya, bagaimana proses pencatatan keuangan dilakukan sejak dana diterima? Setiap kali ada dana masuk, bendahara langsung mencatat berdasarkan bukti penerimaan seperti catatan kolekte atau bukti kas masuk. Setelah itu uangnya disimpan di kas atau disetorkan ke rekening gereja. Catatan dilakukan sesuai tanggal dan diberi keterangan supaya jelas asal ada penggunanya. Pertanyaan yang kelima nih, Pak, basis akuntan siapa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan gereja? Untuk pencatatannya, gereja masih menggunakan basis kas. Jadi transaksi dicatat saat uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Cara ini dipilih karena lebih sederhana dan juga dipahami, apalagi mengelola keuangan kebanyakan relawan. Oke, berikutnya Pak, pertanyaan ke-6 ya. Laporan keuangan apa saja yang disusun secara rutin? Jadi, laporan yang rutin dibuat itu laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Dari situ bisa terlihat saldo awal, pemasukan selama periode tertentu, pengeluaran, dan saldo akhir kas gereja. Dengan laporan ini, kondisi keuangan gereja bisa dipantau dengan jelas. Baik, selanjutnya nih Pak, pertanyaan begitu. Pedoman atau standar apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan gereja? Dalam penyusunan laporan, gereja mengacau pada pedoman keuangan dari Keuskupan Agung, Jakarta, dan juga aturan internal paroki. Pedoman ini membantu supaya mencatat keuangan tetap jelas dan tidak berkaitan. Baik, selanjutnya yang ke-8 itu bagaimana gereja menjaga transparansi keuangan kepada umat. Untuk mentransparansi, biasanya gereja menyampaikan ringkasan laporan keuangan kepada umat secara berkala, bisa lewat pengumuman di gereja, papan informasi, atau disampaikan saat rapat lingkungan dan dewan pastoral paroki supaya umat tahu secara umum mengenai dana gereja. Selanjutnya, Pak, ada nggak sih kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan gereja? Ya. Kendala utamanya biasanya soal keterbatasan SDM yang punya latar belakang aplikasi. Selain itu, transaksi kecil cukup banyak satu persatu. Karena bendahara juga relawan, keterbatasan waktu jadi tantangan.
Terus bagaimana nilai-nilai gereja Katolik mempengaruhi pengelolaan keuangan? Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sangat pelayanan sangat mempengaruhi dana gereja dianggap sebagai amanah dari iman. Jadi harus dikelola dengan baik, penuh tanggung jawab, bukan secara administrasi, tapi juga secara normal dan iman. Sekian dari wawancara kami kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk bapaknya Sudah meluangkan waktu. Ya.